Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, jumpa lagi pada mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas membuat alat penjernih air. Penjernihan air di bidang industri, salah satu perusahaan yang khusus menangani pengolahan air untuk disalurkan di berbagai daerah adalah PDAM. Kepanjangannya yaitu Perusahaan Daerah Air Minum. Di banyak daerah, pengolahan air bersih yang dilakukan oleh PDAM lebih banyak bersumber dari hasil pengolahan air sungai. Proses pengolahan air bersih yang berasal dari air sungai harus melalui tahapan proses berikut. Nomor 1, intake, kedua, koagulasi, 3, flokulasi, 4, sedimentasi, 5, filtrasi, dan yang terakhir, klorinasi. Penjernihan air dengan bahan alami cara yang pertama yaitu membuat pipa penyaringan. Kemudian yang kedua membuat drum pengendapan dan memasang pipa penyaringan tersebut. Yang ketiga membuat drum penyaring dan berikutnya penyusunan drum endapan dan penyaringan. Penjernihan air dengan bahan alami cara 2. Langkah awalnya, sediakan sebuah drum sebagai bak penampungan. Beri keran pada ketinggian 10 cm dari dasar bak. Dan beri keran pembuangan di dasar bak tersebut. Isi bak penyaringan dengan batu setebal 10 cm, ijuk 5 cm, pasir halus 15 cm, ijuk 5 cm. Jadi ijuk yang keduanya ini 5 cm, kemudian arang tempurung kelapa 5 cm, pasir halus lagi, bedanya di sini 20 cm lebih tebal dari yang sebelumnya, dan kerikil 10 cm. Penggunaannya, air sungai dialirkan ke dalam bak penampungan. Pada pintu masuk air, dipasang kawat kasa untuk menyaring kotoran. Setelah bak pengendapan terisi penuh, buka keran untuk mengalirkan air ke bak penyaringan. Buka keran yang terletak di bawah bak penyaringan. Pemeliharaan, ijuk dicuci bersih, kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari sampai kering. Pasir halus dicuci dengan air bersih di dalam ember dan aduk hingga kotorannya keluar, kemudian jemur sampai kering. Batu kerikil yang diperoleh dari sisa ayakan pasir halus dicuci bersih dan dijemur sampai kering. Batu dicuci sampai bersih dari kotoran atau tanah yang melekat. Kemudian dijemur sampai kering. Kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem penjernihan bahan alami cara ini adalah kelebihan yang pertama, air keruh yang digunakan dapat berasal dari sungai, danau, rawa, sawah, telaga, dan sumur sehingga bahan mudah diperoleh. Kemudian yang berikutnya mudah diterapkan di daerah terpencil. Kekurangannya yaitu air tidak dapat dialirkan secara teratur karena dalam jumlah tertentu harus diendapkan terlebih dahulu dan disaring melalui bak penyaringan. Kekurangan berikutnya, bahan penyaring harus sering diganti. Penjernihan air secara kimiawi yang pertama, langkah-langkah pembuatannya yaitu lubangi kedua drum selebar 5 cm dari dasar drum, kemudian lubang tersebut diberi keran. Letakkan drum 1 lebih tinggi dari drum 2, hubungkan kedua drum tersebut menggunakan selang. Isilah drum 2 berturut-turut dengan kerikil setebal 5 cm, arang setebal 5 cm, ijuk setebal 5 cm, pasir halus setebal 5 cm, dan kerikil setebal 5 cm.
Isilah drum 1 dengan air yang akan dijernihkan, bubuhi dengan 10 gram tawas untuk 100 liter air. Kemudian aduk selama 5 menit. Tambahkan bubuk kapur sebanyak 10 gram dan kaporit sebanyak 2,5 gram. Aduk campuran tersebut secara perlahan selama 2-3 menit dengan tujuan agar butir-butir lumpur menjadi besar dan mengendap. Penggunaannya yaitu lakukan proses pengendapan pada malam hari sehingga pada pagi hari air dapat dialirkan ke bak penyaring dan siap untuk digunakan. Buka keran pada bak penyaring untuk mendapatkan air yang bersih. Pemeliharaannya yaitu dengan cara bersihkan endapan lumpur di dasar bak pengendapan sesering mungkin secara berkala. Apabila jalan air pada drum atau bak penyaring kurang lancar, cucilah pasir kerikil dan ijuk sampai bersih. Apabila air bersih yang dihasilkan berbau kaporit sangat tajam, gantilah arang aktif dengan yang baru. Kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem penjernihan bahan kimia. Cara 1. Digunakan untuk menjernihkan air sungai, rawa, sumur, dan telaga. Kemudian menghasilkan air yang jernih, tidak berbau, tidak asam, dan tidak payau. Kekurangannya yaitu di sini lebih banyak air tidak dapat dialirkan secara teratur. Kemudian hanya dapat menjernihkan air dengan jumlah tertentu. Bak harus sering dibersihkan. Cara ini tidak dibenarkan juga untuk air yang tercemar bahan kimia buangan industri. Penjernihan air secara kimiawi yang kedua, dengan cara sediakan kaporit sebanyak 1 gram, batu kapur 10 gram, dan tawas 10 gram. Cairkan bahan tersebut. Sediakan bak air yang dapat menampung air keruh sebanyak 100 liter. Kaporit, batu kapur, dan tawas yang sudah dicairkan dimasukkan ke dalam bak tersebut dan diaduk selama 5 menit. Pada saat diaduk, bak harus disumbat. Diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, penyumbat dibuka dan alirkan air keruh tersebut ke bak penyaringan yang berisi pecahan genting 5 cm, pasir 15 cm, kerikil 5 cm, ijuk 5 cm, dan arang 10 cm. Air hasil penyaringan ditampung dalam ember atau bak yang bersih. Air bersih tersebut dituangkan ke dalam tempayan untuk disimpan dan digunakan. Baik, untuk anak-anak kelas 8, sekian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.